Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita akan merenungkan kembali firman Tuhan pada hari ini, Kamis 23 Oktober 2025 di Mimbar Gemar Online GSCA Penil Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung bersama saya Dwi Yatmi. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, renungan pagi ini saya terberkati di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-33 sampai 37. Akan saya bacakan. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus anak Nazaret, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini sudah jelas menyatakan kebenaran dari Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang hidup. Di sini dinyatakan di dalam ayat tersebut itu, pada waktu Yesus itu mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, semua orang itu takjub dan mengakui bahwa perkataan Tuhan Yesus itu penuh dengan kuasa, berwibawa. Bahkan seorang yang kerasukan roh jahat itu berteriak dan secara tak langsung mengakuinya sebagai yang kudus dari Allah. Yesus membentakkan sehingga setan itu keluar dari dirinya. Sekali lagi, semua orang itu takjub dan mengakui Yesus itu penuh dengan wibawa dan kuasa. Lalu berita tentang Yesus ini tersebar sampai kemana-mana, sampai ke daerah tersebut dan di luar daerah itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kemesiasan Yesus itu nyata di rumah ibadat Kapernaum tadi. Yesus berhadapan dengan setan yang merasuki seseorang. Setan itu mengenal Yesus. Ini ironis karena umat pilihan, yaitu orang-orang sekota, dengan Yesus saja tidak menghargai siapa Yesus, meskipun Yesus sendiri telah menyatakannya. Dari kejadian ini, saat Tuhan Yesus itu menghardik setan dan setan itu patuh kepada perintah Tuhan Yesus, itu membuat orang banyak itu takjub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kemesiasan Yesus itu nyata bukan hanya ketika ia berhadapan dengan setan. Ketika Yesus dihadapkan kepada ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam, ia menyatakan otoritasnya dengan menghardik demam itu, hingga demam itu meninggalkan ibu mertua Simon Petrus. Tidak hanya ibu Simon Petrus, Bapak Ibu, banyak sekali contohnya yang Tuhan nyatakan, otoritas Tuhan yang nyatakan kepada semua orang, kepada banyak orang, mujizatnya. Tetapi tanpa disadari, orang-orang tersebut itu yang dekat dengan Tuhan tidak mengenal Tuhan Yesus. Otoritas itu semakin nyata terlihat ketika semua orang di kota itu membawa orang-orang yang menderita berbagai penyakit, serta yang kerasukan setan. Kalau kita perhatikan lebih seksama
maka kita akan melihat bahwa otoritas Yesus atas penyakit dan setan-setan sebenarnya memperlihatkan otoritas Yesus atas hidup manusia yang membutuhkan pertolongan dan kuasa Allah. Selain melalui otoritasnya, kemesiasan Yesus juga nyata melalui belas kasihannya. Ia peduli pada mereka yang ditawan oleh penyakit dan setan. Belas kasih dan kepedulian itu pula yang membawa Yesus pergi ke kota-kota lain, meski orang banyak berusaha menahan dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bila demikian yang besar kuasa, belas kasihan, dan kepedulian Yesus, masihkah kita menolak fakta bahwa Dialah Mesias, Anak Allah yang hidup di dalam hati kita? Setan-setan saja mengakui, Bapak Ibu, bahwa Yesus adalah Anak Allah, Mesias yang agung. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapapun kita, masalah tak pernah tidak ada. Dalam rumah tangga, masalah bisa berupa kesulitan ekonomi, hubungan suami istri yang dingin, hubungan orang tua dengan anak yang jauh, yang tidak ada harmonisnya dalam keluarga. Dalam pekerjaan, masalah muncul dalam hal pencapaian target, penurunan penjualan bila kita sebagai pedagang, atau pemberhentian massal, PHK besar-besaran. Dalam pelayanan apa saja, masalah dengan rekan sepelayanan, dengan jemaat yang kita layani, ataupun dengan program gereja. Jika tidak ada otoritas Tuhan dalam kehidupan kita, niscaya kita tidak bisa menghadapi semuanya. Segala cara sudah kita lakukan, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil. Kita sudah pusing, tidak berdaya, bahkan putus asa. Pada saat seperti itu, datanglah kita kepada Yesus. Akuilah dan alamilah kuasanya. Kalau masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kita, berdoalah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Injil Lukas pasal 4 ayat 33-37 ini memberikan makna yang nyata kepada kita tentang kuasa Yesus atas roh jahat dan pengakuan setan atas identitas ilahi Yesus sebagai Anak Allah yang hidup, yang berkuasa dan berdaulat. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki otoritas untuk mengusir setan, yang bahkan mengakuinya sebagai yang kudus dari Allah. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sebagai umat Allah yang sudah ditebus dari segala dosa, dari segala penyakit, dari segala permasalahan kita, hendaknya kita lebih dari setan-setan yang di dalam Alkitab ini, Bapak Ibu. Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan. Melalui doalah Tuhan pasti menolong kita. Mari kita mengaminkan firman pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini yang begitu indah. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa Engkaulah Mesias yang hidup. Engkaulah Anak Allah. Engkaulah Allah kami, penolong kami. Kuasa-Mu besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu mengalir Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, baik sakit penyakit, permasalahan rumah tangga kami, pekerjaan kami, hubungan kami dengan keluarga kami, dengan rekan kerja kami, dengan rekan-rekan pengerja di dalam gereja Tuhan, serta dengan jemaat-jemaat lain Tuhan. Kiranya Tuhan melalui kasih-Mu Engkau eratkan hubungan kami
sehingga kami dapat memiliki hati seperti hati Yesus, mencerminkan kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini mungkin sampai di sini Tuhan, tetapi biarlah benih-benih firman-Mu itu tumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat tumbuh iman kami bersama Engkau, pengharapan kami, kepercayaan kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami pada hari ini, dari pagi, siang nanti, hingga malam hari. Kiranya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kami. Layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hanya di tangan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam bergemar. Tuhan Yesus memberkati.